Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Arianto Budiono dari Serui, Kepulauan Yapen, Papua, melalui Rema, Renungan Malam, Sabtu 14 Agustus 2021. Renungan malam kita diambil dari 3 Yohanes 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami ingin merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan ini. Berbicaralah kepada kami secara pribadi dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadilah panutan iman. Itu renungan kita pada malam hari ini. Iman Kristen bukanlah sekedar teori atau ide-ide saja. Melainkan harus secara konkret hidup di dalam diri orang percaya. Di dalam diri seseorang. Nah, kalau kita perhatikan dalam perikop ini, nama orang yang di dalamnya ada iman yang konkret itu bernama Gayus. Ayat 1. Gayus dilaporkan hidup dalam kebenaran. Dan kata kebenaran yang dipakai oleh penatua Yohanes itu mengacu kepada Yesus Kristus. Ini luar biasa. Yohanes sangat memahami ini. Ya saudara, banyak dari kita yang mungkin tergoda memaknai kekristenan itu sebagai seperangkat doktrin atau ritual atau sesuatu yang kita lakukan dengan aktivitas kegerejaan. Tapi ternyata tidak. Ritual, doktrin sangat penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana iman kita itu kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Surat 3 Yohanes menggambarkan iman yang dihidupi pribadi-pribadi yang memiliki relasi, terutama relasi dengan Tuhan. Gayus hidup dalam relasi kasih dengan orang yang menyaksikan dan menceritakan kehidupannya kepada Yohanes. Sehingga Yohanes mengirimkan surat kepada jemaat dan tentu saja diterima oleh Gayus. Hidup dalam kebenaran itu sama atau berpadanan dengan berjalan dalam kebenaran dalam bahasa aslinya. Sekali lagi, hidup dalam kebenaran berpadanan makna dengan berjalan dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran itu berarti berjalan dalam kebenaran. Istilah tersebut menunjukkan sifat sikap iman yang aktif dan konkret yang dinyatakan oleh Gayus dalam kehidupan sehari-hari. Imannya disaksikan oleh para sahabatnya. Dan ini membangkitkan sukacita dalam diri penatua Yohanes. Sikap iman seperti Gayus ini memang biasanya berpotensi konflik dan penuh gesekan. Karena tidak mungkin sebagai seorang pelayan Tuhan, Gayus bisa menyenangkan semua orang. Ketika dia berfokus untuk hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, maka apa yang terjadi? Ada orang yang gak suka. Ada orang yang mungkin akan bergesekan dengannya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tetapi kita harus tetap hidup dalam kebenaran. Sehingga bisa menjadi panutan iman. Dalam bagian yang lain, dalam 2 Korintus 3 ayat 6 misalnya, Rasul Paulus juga mengatakan hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Iman tidak boleh hanya menjadi doktrin atau ritual, melainkan harus berdenyut dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman tidak bisa hanya menjadi aturan atau larangan, namun harus dihidupi dalam kasih dan kebenaran, menjadi perbuatan nyata yang dihidupkan oleh Roh Kudus.
Ketika seseorang bersentuhan dengan gereja, biasanya saudara tidak melihat intelektual, tidak melihat kehebatan gereja itu yang bisa membawanya kepada Kristus. Yang bisa membawanya kepada Kristus pertama adalah firman. Dan yang selanjutnya adalah perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di gereja. Perhatian, kemurahan, kasih yang ditujukan oleh orang-orang di sekitarnya. Ini yang dilakukan oleh Gaius. Jadi hanya jika hidup kita sebagai pengikut Kristus memancarkan kasih Kristus, barulah orang-orang itu bisa bersentuhan dengan gereja atau komunitas Kristen akan merasakan kasih Tuhan yang sejati. Mari kita akan menjadi orang-orang yang memanifestasikan kasih sehingga kebenaran firman Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini akan menjadi bahan perenungan kita malam hari ini. Shalom, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman yang sudah kami baca. Biarlah bertumbuh dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan dalam kehidupan kami. Kuat kuasa Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.